Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Hassani Page. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat drop down list yang menampilkan dua kolom data, yaitu kolom kode produk dan nama produknya. Karena terkadang kita memerlukan lebih dari satu kolom data pada sebuah drop down list. Contoh kasusnya seperti ini, misalnya ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi yang ditujukan untuk pelanggan, supaya memudahkan pelanggan mencari informasi produk yang diinginkan. Misalnya si pelanggan ingin mencari laptop Dell. Tentu dengan melihat kode ini, dia tidak akan pernah tahu yang mana di antara kode ini yang merupakan laptop Dell, kecuali dia akan mencoba satu persatu seperti ini. Ini tentu akan merepotkan. Nah, untuk itulah diperlukan drop down list seperti ini, yaitu ada kode dan nama produknya sekaligus di sini. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dari awal. Kita fokus pada drop down listnya. Nah, mengenai semua yang muncul secara otomatis di sini, semuanya dibuat dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, dan sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu mengenai VLOOKUP menghasilkan gambar. Jadi bagi sobat sekalian yang ingin tahu cara membuat ini semuanya, silahkan lihat kembali di video saya sebelumnya. Link videonya dan link file latihannya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, kita fokus ke topik utama, yaitu mengenai drop down list. Nah, perlu diketahui di sini, drop down list yang akan kita buat tidak menggunakan data validation, tapi menggunakan sebuah kontrol yang bisa ditemukan pada tab developer, kemudian di bagian insert, lalu di sini pada bagian ActiveX control. Jadi pastikan di Excel kalian sudah terpasang tab developer. Nah, bagi yang belum tahu cara masangnya di sini, silahkan ikuti petunjuk ini. Klik kanan di area mana saja pada ribbon ini, kemudian pilih customize the ribbon. Kemudian di sini beri centang pada checkbox developer, lalu klik OK. Oke. Nah, sekarang kita masukkan combo boxnya. Masuk ke bagian insert, kemudian pada bagian ActiveX control, lalu drag di sini. Nah, sekarang kita akan hubungkan combo box ini dengan sel yang ada di sini, yaitu sel K6. Nah, cara memasukkannya di sini, klik pada tombol properti. Nah, di sini ditampilkan semua pengaturan yang terkait dengan combo box di sini. Nah, kita akan atur bagian yang penting-penting saja di sini. Untuk sisanya di sini silahkan explore sendiri. Oke. Untuk menghubungkan combo box ini dengan sel yang ada di sini K6 ini, kita bisa atur di bagian link cell. Kita masukkan di sini K6. Kemudian di sini untuk sumber datanya kita bisa masukkan di list fill ring, yaitu di sini sumber datanya adalah sel U6 sampai sel P10. Oke. Jadi kita klik lagi di sini, kemudian kita masukkan di sini sel U6 sampai P10. Lalu kita enter, dan sekarang kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa nonaktifkan desain mode terlebih dahulu, kemudian kita klik di sini, dan hasilnya seperti ini. Ini masih satu kolom. Kita bisa atur lagi, masuk ke desain mode lagi, kemudian klik di sini, lalu kita masukkan di sini pada bagian kolom count-nya 2 untuk menampilkan nama produknya. Oke. Dan sekarang kita bisa coba lagi. Hasilnya seperti ini. Untuk list ini bisa kita perlebar lagi ke samping supaya namanya juga kelihatan di sini. Kita bisa atur ukurannya. Oke, masuk lagi ke desain mode, lalu klik, kemudian di sini kita bisa masukkan pada bagian list width-nya. List width-nya kita masukkan di sini 220 atau sesuaikan sesuai dengan ukuran lebar teksnya. Oke, kita bisa tes lagi. Klik di sini. Oke. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, di sini antara kolom pertama dan kolom kedua jaraknya terlalu lebar, kita bisa atur ulang, desain mode lagi. Klik. Kemudian kita bisa atur kolom width-nya. Untuk kolom pertama kita pakai 50 misalnya, kemudian kolom kedua kita pakai 70 misalnya. Oke. Atau sesuaikan sendiri. Oke, kita coba lagi. Sekarang klik lagi di sini. Nah, sekarang semuanya sudah masuk. Oke. Nah, kita atur posisinya sekarang. Masuk ke desain mode lagi, lalu klik di sini, lalu posisikan di sini. Oke, kita jalankan lagi desain mode. Klik di sini, dan sekarang user tidak perlu lagi bingung untuk mencari kode untuk produk yang ingin ditampilkan. Oke. Nah, misalnya untuk mencari Dell tinggal klik SA002. Hasilnya seperti ini. Oke.
Oke, saya kira cukup mengenai bagaimana membuat drop down list yang menampilkan dua kolom data. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.